Saya mohon maaf tidak menyebutkan nama beliau satu persatu, tetapi mengurangi rasa hormat dan ta'zim kita kepada beliau semuanya. Bapak Ibu hadirin hadirat sekalian yang saya muliakan, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu dan bermuajahah kembali untuk sama-sama membaca kitab hikam yang biasa kita baca, tentu berpindah-pindah dari satu masjid ke masjid yang lain. Pada pengajian yang lalu saya menyampaikan satu hikmah yang berbunyi, lau asyraqa laka nurul yaqini la ra'aital akhirata aqraba ilaika min antarhala ilaiha wa la ra'aita mahasinad dunya qad zaharat kasifatul fana'i alaiha. Kalau orang itu mendapatkan cahaya dari Allah, maka dia akan melihat akhirat itu lebih dekat kepadanya sebelum ia mati. Maka pada pagi hari ini temanya masih sama. Kebersihan hati itu akan mendekatkan kita kepada Allah, mengingatkan kita kepada alam akhirat. Di sini Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari bertutur, ma hajabaka anillahi wujudu mawjudin ma'ahu walakin hajabaka anhu tawahhumu mawjudin ma'ahu. Kata beliau, ma hajabaka, dan tidak menutupimu, anillahi, dari keberadaan Allah, dari wujudnya Allah, itu tidak akan ditutupi oleh wujudu maujudin, adanya segala sesuatu di alam semesta ini seharusnya tidak menutupi wujudnya Allah. Kenapa demikian? Ini yang sering saya sampaikan, karena yang maha ada itu adalah Allah. Semua yang ada di dunia itu ada karena diadakan oleh Allah. Allah itu yang maha ada. Sebelum segala sesuatu itu ada, Allah sudah ada. Bahkan Allah itu sudah ada sebelum kata-kata ada itu ada. Bahkan yang mewujudkan kata-kata ada itu adalah Allah yang maha ada. Ini ngapalnya susah, Pak. Padahal kata-katanya cuma dari ada. Allah ini yang maha ada, mengadakan segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Bahkan keberadaan Allah itu sudah ada sebelum kata ada. Bahkan yang mewujudkan kata ada itu adalah Allah yang maha ada. Jadi kita ini adanya itu karena adanya Allah. Bahasa Betawinya, kita ini nebeng, Pak, sama Allah. Kalau bukan karena Allah, maka tidak ada semua yang ada di dunia ini. Saya tidak ada, dingin tidak ada, siang malam, senang susah, Prabowo, Jokowi, itu semua tidak ada, Pak. Anies, Ganjar, itu tidak ada. Orang kaya, rasa senang, rasa sedih, itu semuanya diadakan oleh Allah yang maha ada. Maka seharusnya yang maha ada ini tidak pernah hilang dari bayangan kita. Kenapa kemudian ada orang yang kehilangan Allah, ada orang yang melihat sesuatu itu kemudian melupakan kita dari siapa ini? Allah.
Kata Ibnu Athaillah, yang membuat kita lupa, walakin akan tetapi hajabaka, menutupimu anhu dari Allah, kita ini tertutup dari Allah itu karena tawahum. Tawahum itu pemahaman yang salah, imajinasi yang sesat, ilusi yang tidak benar. Karena ada pemahaman yang salah. Apa pemahaman yang salah itu? Tawahumu maujudin, adanya sesuatu ma'ahu, bersama dengan siapa ini? Allah. Bersama itu ma'iyah, itu tidak mungkin Pak. Saya ini ada, tapi adanya saya itu setelah adanya Allah. Dunia ini ada, tapi adanya dunia ini itu setelah adanya Allah. Tidak mungkin ada sesuatu di dunia ini yang adanya itu bersama dengan adanya Allah. Karena Allah itu al-awwalu yang maha dahulu, wal akhiru dan yang maha abadi. Jadi segala sesuatu yang kita lihat apapun saja itu tidak boleh menghilangkan dari dalam iman kita, ingatan kita, akal kita bahwa di sana ada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini Bapak-bapak dalam hidup ini sering kehilangan apa ini? Allah. Allah ini tertutup dalam bayangan kita ketika ghaflah itu dengan sesuatu yang seharusnya itu tidak perlu kita lihat, karena itu sejatinya diwujudkan oleh siapa ini? Allah. Nih, kita Pak, ya nauzubillah, tapi ini misalnya punya apa nih? Punya penyakit, ya. Penyakit ini kata dokter, ini penyakit yang sudah apa ini? Parah. Ketika dikatakan parah, kadang-kadang begitu dokter menyerah, kata dokter, saya sudah apa ini? Angkat tangan. Di situ biasanya iman kita itu sejalan dengan apa ini? Dokter. Ya sudah, kalau dokter angkat tangan, mau apa lagi kita? Lupa dengan siapa ini? Allah. Nah, lupa dengan Allah ini gampangannya. Dulu ada sufi besar ini, ya. Ini guru daripada gurunya Ibnu Athaillah, itu namanya Imam Abdus Salam bin Mashis, itu dikubur di Maroko, Bapak-bapak, itu mengatakan begini. Kalau kita di lautan itu ngelihat bayang-bayang, atau kalau lautan kejauhan sungai lah, ya. Sungai airnya apa ini? Mengalir, kemudian di tepi sungai itu ada pohon, Pak. Maka ketika pagi matahari itu terang, maka ketika kita lewat di atas air sungai itu, kan kelihatan bayangan apa ini? Pohon. Bayangan pohon di atas air itu tidak akan pernah menghentikan jalannya kapal. Nih, Bapak naik kapal nih, tahu-tahu ada bayangan pohon di air, ngerem. Saya tanya, kenapa berhenti? Ada pohon. Itu bukan orang waspada, Pak. Itu orang bodoh. Kenapa? Karena pohon bayangannya saja itu tidak akan pernah menghentikan apa ini? Kapal. Tapi kita kadang-kadang ada bayangan sesuatu, itu bayangan menghentikan perjalanan kita menuju siapa ini? Allah. Nah ini Bapak-bapak, kalau kita pakai di ranah sosial, kegagalan kita meraih kebahagiaan dalam hidup itu karena keyakinan kita kepada Allah itu tidak seyakin kita kepada orang kaya. Kita Pak, kalau diundang, Bapak contohnya ini, kalau diundang, yang ngundang kaya itu tenang Pak. Bapak kalau misalnya ini ada acara walimah, pengantenan, kedengeran yang ngundangnya orang kaya, motong sapi 10 Pak. Maka Bapak ketika disuruh makan itu bisa santai Pak. Udah biar yang lain dulu. Lo gak takut kehabisan? Enggak lah. Wong sapinya 10 yang dipotong. Tapi kalau Bapak nih misalnya yang diundang 200. Bapak tahu ayam yang dipotong cuma 5. Yakin begitu dibuka prasmanan itu Bapak paling depan. Kenapa?
takut kehabisan. Lo kok langsung bangun? Iyalah, yang makan antrinya kayak begini, yang dipotong ayam cuman berapa itu? 5. Sama kan? Kalau ada orang bagi uang, tahu dia bawa apa ini? Koper. Itu di barisan orang tenang itu. Kenapa? Pasti giliran saya, sekalipun setelah 300 orang, itu amplopnya masih ada. Kenapa? Saya tahu waktu dia bagi-bagi amplop bawa 5 koper. Nih Pak. Tapi kalau orang itu cuma bawa uang, yang uang baru Pak, itu masih diikat. Itu kan kita tahu jumlahnya paling banyak 100 nih. Yang bahaya, sebelum ke masjid bininya udah ngambil dulu 10 lembar nih. Isinya tinggal berapa ini? 90. Bapak ada di barisan 100. Itu ragu-ragu nyampe apa enggak ya. Nanti pas nyampe ternyata uangnya sudah kurang dari apa ini? 100. Kalau ada orang bagi 10 ribuan, itu satu bendelnya. Itu kan cuma 1 juta Pak. Berarti cuma cukup untuk apa ini? 100. Bapak ada yang di nomor 100. Itu rada grogi itu. Gua bisa dapat, bisa nggak dapat. Kalau dapat, ini karena dari bank uangnya belum diapa-apain. Kalau nggak dapat, sebelum berangkat anaknya nyolong 2 lembar dari saku apa ini? Bapaknya, babe, anak orang menjadi bagi duit. Gua enggak, diambil duluan ini sebelum subuh. Lihat nih. Maka bapak-bapak, hikmah dari siapa ini? Dari Imam Ibnu Athaillah itu kan mengingatkan apa yang ada dalam tauhid dalam Al-Quran. Apa? Wa min ayatihi. Di antara kekuasaan Allah itu, antaku mas sama'u. Langit ini masih berdiri, bumi ini masih berputar dengan tenang. Itu bi amrihi, karena kuasa siapa itu? Allah. Allah itu qayyumus samawati wal ardi. Allah itu qayyum. Qayyum itu kan menunjukkan istidamah. Selamanya yang ngatur dunia ini semuanya adalah siapa ini? Allah. Maka kalau ini sudah tertanam Pak, orang hidup itu tenang. Karena segala sesuatu itu yang dilihat selalu Allah. Kalau segala sesuatu yang dilihat itu Allah, maka Bapak akan mendapatkan apa ini? Ketenangan. Kalau di sini ada Allah, maka yang penting dalam hidup saya itu ikut Allah. Kalau sudah ikut Allah, hati itu tenang. Saya bukan beberapa waktu, saya sering Pak ketemu dengan orang yang bukan kiai, bukan habib, bukan ustadz, tidak pernah ngaji hikam, tapi hatinya itu jauh lebih bersih daripada saya. Saya pernah ketemu tukang kerupuk Pak. Tukang kerupuk itu maaf ya, buta, tunanetra. Itu di Jagakarsa itu, di arah Jalan Kahfi itu banyak sekali. Dorong Pak. Jadi kerupuknya itu kayak pakai gantungan baju, ada rodanya depan belakang, dikasih apa ini? Besi, itu didorong Pak. Bayangin Bapak, dorong di jalanan yang beliau itu matanya enggak apa itu? Enggak lihat. Maka saya pernah satu kali itu ketemu sama orang apa ini? Hatinya itu bersih banget gitu loh. Saya parkir mobil, itu sudah menjelang asar, artinya Jakarta sedang apa itu? Panas-panasnya. Orang ini duduk istirahat depan ruko. Saya mau masuk kemana itu? Ke Alfamart itu di depan. Dia duduk itu, bukan di Alfanya Pak. Ada pagar, ada dudukan orang bisa duduk itu, kayak jembatan kecil itu. Dia duduk di situ. Saya ngelihat ya Allah, sendal jepitnya tipis banget. Ya sama aja dengan tidak pakai sendal di atas apa ini? Aspal. Dia duduk itu sore-sore. Kerupuknya masih banyak. Maka saya itu polos mau nanya sama dia. Ya Allah Pak, sudah sore kerupuknya masih banyak yang belum laku ya? Iya Pak katanya. Dia lagi ngitung itu. Ya, mungkin dia ngitung berapa yang sudah laku dan berapa yang belum laku. Saya ngomong karena saya lihat banyak sekali kerupuknya ini. Saya bilang sama tukang kerupuk ini, ya Allah Pak, ini Bapak ya kerupuknya masih banyak belum laku ya? Iya Pak. Saya tanya sama orang tadi, sudah sore kayak begini Bapak dagang sampai jam berapa? Kata dia, saya jalan ini dari pagi Pak, jam 8. Jadi kalau berangkat pagi, saya berusaha maghrib pulang.
Kalau berangkat duhur, saya pulangnya nanti habis isya baru saya pulang. Tergantung saya dapat kerupuknya ini. Kata saya, ya Allah, Bapak jam 8 targetnya maghrib sudah apa ini? Pulang. Padahal kerupuknya masih apa ini? Masih banyak. Saya bilang, wah Pak, ini kerupuknya masih banyak, ndak laku nih. Sebentar lagi kan sudah maghrib ini, 2-3 jam lagi maghrib. Apa kata orang tadi? Ndak apa-apa Pak, katanya. Kalau hari ini ndak laku, itu Allah mau ngajarin saya sabar. Lihat nih, ya. Kalau hari ini ndak laku, Allah mau ngajarin saya sabar. Saya dengar kayak gitu tuh kaget. Ya, kita ustadz kalau amplopnya tipis ngomel gitu ya. Ini pengalaman rupanya dapat yang tipis, dia langsung senyum ini. Ini beliau ini senior saya, guru saya. Ini kita kalau bayangin Pak, ini orang yang dilihat itu Allah. Dia bilang kalau hari ini saya nggak laku kerupuk saya, itu bukan berarti saya nggak dapat rezeki. Saya dapat rezeki, tapi rezekinya itu dalam bentuk apa ini? Sabar. Nih lihat nih. Saya kemarin Pak, kata dia nih, saya kemarin itu baru keluar katanya dari rumahnya itu baru keluar. Belum 1 jam Pak, saya dorong. Mungkin ada orang kasihan sama saya. Lihat nih. Ada orang kasihan sama saya. Begitu ngelihat saya dorong, kerupuk saya langsung diborong semuanya. Baru setengah jam saya dapat uang, kata dia. Nih, maka hari itu saya diajarin oleh Allah untuk bersyukur. Belum keringetan, artinya keringet yang parah, basah. Tahu-tahu duit sudah apa ini? Datang. Sekarang keringat sudah keluar, kaki sudah capek, duitnya nggak ada. Lalu orang tadi bilang, tapi buat saya Pak, itu rasanya sama. Saya bilang, samanya di mana? Sama Pak. Kalau hari ini dapat sabar, kemarin dapat syukur. Kemarin hati saya itu agak terenyuh, kata dia. Hati saya itu agak nggak enak. Kenapa? Saya tahu orang yang beli ini itu bukan karena kepengen kerupuk, tapi kasihan. Maka kemarin Pak, ketika saya menyerahkan kerupuk dan menerima uang, ada rasa dalam hati saya, ya Allah nasib saya dikasihani orang. Lihat Pak, ya. Dikasihani itu nerima duitnya enak Pak, tapi hatinya nggak enak, ya, nggak enak. Dikasihani orang, maka hati saya itu ada perasaan Pak. Perasaan hina dan rendah diri Pak. Kenapa? Ya Allah, kerupuk saya itu nggak diinginkan kok oleh dia, tapi dia mungkin kasihan ngelihat butanya saya. Tapi hari ini Pak, saya itu mendapatkan kemuliaan dan kehormatan. Kenapa? Waktu saya menerima uang, karena yang beli cuma 1 biji nih, maka saya tahu orang tadi memang mau apa ini? Beli kerupuk bukan kasihan sama saya. Maka ketika saya menyerahkan kerupuk, dia memberi uang, saya tuh merasa apa ini? Terhormat. Karena kerupuk itu saya berikan sebagai jualan saya, dan uang itu saya terima sebagai apa ini? Harga. Tapi kemarin rasanya saya kehilangan apa ini? Harga. Karena orang tadi saat membayarkan uang itu bukan bayar kerupuk saya, tapi bayar apa ini? Bayar kasihan saya. Lihat Pak. Orang kalau hidup kayak gitu, itu yang dilihat Allah. Maka kata orang tadi itu mengingatkan saya kepada hikam. Betapa rezeki itu bukan urusan tangan. Rezeki itu bukan urusan apa ini? Kaki. Tapi rezeki itu sejauh mana kita bisa melihat Allah pada semua yang Allah takdirkan dan Allah berikan kepada kita. Ini lihat. Kita Pak, kalau dapat uang, itu kan pasti ngomongnya Alhamdulillah. Tapi kalau sendal kita, nauzubillah juga nih, habis ngaji hikam, itu begitu ke depan, sendal Bapak apa ini? Hilang. Langsung Bapak bilang, musibah ini, kan begitu kan? Atau bisa jadi buruk sangka. Ya Allah, saya punya dosa apa sampai engkau azab habis sholat subuh berjamaah, ngaji hikam, bukannya dapat nikmat malah sendalnya apa ini? Hilang. Tapi kalau orang itu ngelihat Allah, maka orang itu akan tenang. Ya Allah, yang hilang baru apa ini? Sendal. Ada orang lain yang boleh jadi habis subuh
Boleh jadi dari majelis, naudzubillah, dia jalan di jalan raya, ketabrak mobil, dibawa ke rumah sakit, kakinya harus diapakan itu? Diamputasi. Alhamdulillah, yang hilang sendal bukan kaki. Allah sedang ingin mengingatkan kepada saya yang tidak pernah bersyukur dengan sendal ini. Ya, kita mohon maaf Pak, kalau pakai sendal itu nggak bersyukur sama Allah. Ya, nggak bersyukur. Orang sekarang nih orang Betawi makan nasi kebuli itu nggak bersyukur. Kenapa? Keseringan. Ya. Semalam makan nasi kebuli, pagi makan nasi kebuli, siang maulid lagi nasi kebuli, asar nasi kebuli. Maka dia nanti begitu makan nasi kebuli itu nggak ada alhamdulillahnya. Nasi kebuli doang. Sampai begitu sekarang. Kenapa? Karena setiap hari makan nasi kebuli. Lihat Pak. Oleh karena itu, ini yang digambarkan oleh Imam Ibnu Athaillah. Kamu kalau dalam hidup itu melakukan hitungan fisik duniawi boleh. Tapi yang tidak boleh, kalau itu dijadikan satu-satunya itu ya acuan. Jangan, kamu harus tahu di situ ada siapa itu? Ada Allah. Kalau sudah ada Allah, yang terlihat buruk hari ini mungkin mendatangkan kebaikan di masa yang akan datang. Coba lihat Pak. Saya kemarin itu ke Banyuwangi. Ke Banyuwangi Pak, ke Banyuwangi itu PP. Jadi dari Bandara Juanda, itu karena harus ngaji ke Banyuwangi, saya langsung ke Banyuwangi. Begitu selesai malam, saya langsung balik itu. Jadi cuma meterin jalan. Ya, lebih lama jalan ke sananya daripada ceramahnya. Ya, ceramahnya 1,5 jam. Dari Surabaya ke Banyuwangi itu 5 jam. Pulangnya 5 jam lagi ke Surabaya untuk ngejar pesawat. Karena saya bilang sama yang ngundang, saya cuma bisa Pak, saya asar di Bandara Juanda. Kira-kira keburu nggak jam 11 malam saya naik mimbar. Kata orang Madura, ini orang Madura ini jenisnya kayak Thohir ini. Orang Madura itu udah bilang nggak bisa. Gitu loh. Bisa katanya. Bisa. Saya bilang nanti habis ceramah saya langsung balik loh ke Juanda. Kenapa? Saya jam 7 pagi sudah terbang lagi ke Jakarta kata saya. Karena ada acara MUI waktu itu. Kata orang Madura ini bisa. Begitu bisa beneran Pak. Nyupir mobil nggak ngerem. Ya. Dari Surabaya sampai Probolinggo aman Pak. Walaupun ngeri tapi jalan tol. Tapi dari Probolinggo ke Banyuwangi, ya subhanallah jalan biasa. Itu ya Allah ngambilnya mepet betul. Lama-lama saya nggak bisa tidur. Padahal niat saya mau tidur, ini lumayan ini 5 jam kalau tidur. Enggak bisa tidur Pak, kenapa? Saya merasa akhirat lebih dekat dari Banyuwangi kata saya. Ini kata saya, orangnya saya mau bilang pelan-pelan perjanjiannya nyampe kata saya. Maka saya enggak bisa tidur Pak, enggak bisa tidur. Begitu nyampe di Banyuwangi, ceramah saya. Begitu ceramah, saya kan balik lagi Pak. Sama, supirnya nggak ganti. Saya pikir supirnya ganti. Sudah ngebut, saya takut ngantuk. Lah ini, bayangin Pak. Orang ini kan meterin jalan. Dia nyampe di Juanda itu asar. Padahal dia dari pagi kan dari Banyuwangi nyebut saya ke bandara. Dia dari Banyuwangi ke Surabaya, balik lagi Surabaya Banyuwangi, malamnya nganterin saya lagi dari Banyuwangi ke Surabaya. Ini udah 3 kali. Saya bilang sama supirnya ini kalau kita terus udah nyampe Jakarta kata saya. Kenapa? Karena begitu panjangnya jalanan. Maka saya lewat Pak. Di atas jalan raya apa itu? Daendels itu kan jalan raya pos itu. Saya waktu itu ingat betul pelajaran SD itu yang mengajarkan kepada kita gubernur VOC yang kejam itu Herman William Daendels itu gubernur VOC Pak, kejamnya luar biasa. Membangun jalan tapi namanya jalan raya pos dari Anyer di Banten itu sampai ke Penarukan itu kan hampir mana itu Banyuwangi Pak. Itu jalan dibangun sama Daendels Pak. Itu dengan menghilangkan kemanusiaan. Karena Daendels waktu itu, ya kalau Jokowi bangun IKN kan buruhnya masih dibayar, ya kan? Kalau ada orang bangun jalan sekarang sama pemerintah, itu kan masih di jalan diganti rugi. Daendels bilang, saya mau jalan itu jadi 1.000 kilometer itu Pak. Bukan sekarang,
ratusan tahun yang lalu dengan aturan kerja paksa. Kerja paksa apa? Jadi semua orang waktu itu yang laki ya, itu disuruh kerja, bangun jalan itu orang Indonesia itu dari Anyer sampai Panarukan 1000 kilo itu dikasih makan kadang-kadang digaji tidak, itu yang mati nyawa orang Indonesia itu banyak. Yang nangis karena bapaknya mati, yang nangis istrinya karena dia jadi janda suaminya hilang, itu tidak sedikit. Itu luka sejarah yang luar biasa. Tapi di balik kejamnya Daendels, ya, di balik tidak manusiawinya pemerintah Hindia Belanda, saya berpikir luar biasa. Kalau Daendels dulu tidak bangun jalan itu, ya, tidak bangun jalan itu, mungkin Jokowi itu tidak dapat ide membangun infrastruktur. Lihat, Daendels waktu itu kan menghidupkan Pantura Jawa, sehingga Bapak bisa lihat loh, semua jalan, semua kereta api itu warisan Belanda. Belanda yang punya ide, yang nemu puncak Cipanas sampai Ciwidey itu Belanda, Pak. Sehingga Belanda tahu tempat-tempat indah. Kita ini setelah merdeka rada kaya, baru jalan-jalan. Kiai Sofyan Sidik mungkin tahu puncak itu tahun 80-an. Belanda tahunya lebih dulu, Pak. Tapi dulu orang Indonesia ini nggak bisa ke sana. Kenapa? Nggak punya mobil. Orang Indonesia ke sana nggak punya kuda. Orang Indonesia ke sana, wong hidup saja di Priuk susah. Bagaimana caranya jalan ke sana? Yang menikmati zaman itu apa itu? Belanda. Tapi begitu Belandanya kita usir, itu kan kita dapat apanya, Pak? Peninggalannya. Sekalipun di sana ada luka, hari ini saya katakan iya ya. Kebaikan itu kalau Allah yang buat, Allah yang ciptakan, kebaikan itu tidak harus lahir bahkan dari orang yang berniat baik kepada kita. Daendels tuh nggak ada niat baik kepada Indonesia, nggak ada. Yang ada di otaknya itu mengeruk kekayaan Indonesia. Maka dia bangun jalan. Supaya apa? Supaya kekayaan yang ada di Jawa Timur, supaya kekayaan yang ada di Jawa Tengah itu mudah untuk dibawa ke semua pelabuhan yang rata-rata waktu itu ada di Pantura Jawa. Maka kita lihat di situ, iya ya, di balik kejamnya Daendels ternyata ada manfaat buat rakyat Indonesia. Apa? Ide membangun jalan. Lihat nih. Ketika ide itu dikerjakan oleh Daendels, itu mungkin rakyat Indonesia zaman itu maki-maki, termasuk saya. Saya jadi ingat, Pak. Ya, saya jadi ingat. Waktu saya pertama kali ke Cina, bukan ke Glodok, Pak. Ya, ke Cina ini ya, ke Cina itu saya jalan, Pak, dari Shanghai ke Jining itu. Itu ribuan kilometer. Pakai mobil, mobilnya itu digas hampir 200, Pak. Kenapa? Karena jalannya satu itu sampai 5, Pak. Bisa 5 mobil itu satu, dari sana 5 mobil. Jadi jalannya luasnya bisa dipakai untuk apa ini? 10 baris mobil. Mobilnya nggak ada, gitu loh. Karena waktu itu puluhan tahun yang lalu. Tapi negeri Cina bangun jalan. Saya tanya waktu itu, saya baru ngerti sekarang, Pak. Saya tanya sama teman saya Cina, kamu ngapain bangun jalan selebar ini yang lewat nggak ada? Kata teman saya, kita nggak akan tahu apa yang terjadi 20 tahun yang akan datang. Lihat nih. Dulu waktu tol Priuk ada ini, dari Cawang itu sampai Pelumpang, ya Kiai Thohir masih ingat, tahun 90 kalau habis Isya balapan mobil bisa di situ. Sepinya luar biasa. Sekarang jam 12 malam macet, Pak. Ya iya, di atas itu kalau sudah malam Jumat malam Sabtu atau kayak semalam Sabtu malam Minggu, nggak usah ada apa-apa. Ada mobil ngerem berhenti satu aja, itu macetnya ke belakang, itu bisa 20 kilo, Pak. Bisa 10 kilo itu. Kenapa? Mobilnya tambah banyak. Sayangnya kita pikirannya nggak panjang. Nih, coba Bapak lihat desainnya itu, ya. Ini bukan berarti saya kritik jalan itu. Jalan itu dibangun mungkin 30 tahun yang lalu kan. Masih ingat Bapak bangun jalan itu? Yang punya Mbak Tutut itu, kakinya yang bisa diputar itu sosro bahu. Itu hebat banget. Saya dulu lihat, Masya Allah, jalan ini untuk apa? Wong di bypass aja di bawah sepi. Kenapa harus bangun di atas?
Maka dibangun desainnya Pak. Kalau Bapak dari Cawang mau ke Tanjung Priok, itu belokannya, itu cuma bisa satu mobil. Kalau macet dipaksain 2 mobil, jalurnya cuma 1. Kenapa? Karena pikirannya tahun itu. Coba Bapak dari Semanggi mau ke Tangerang, itu tolnya kan beloknya di atas depan Taman Anggrek itu Pak. Itu belokannya cuma cukup 1 truk Pak. Maka macetnya panjangnya luar biasa. Saya selalu bilang, iya ya, kalau kita ngelihat manusianya salah, tapi kalau ngelihat Allahnya jadi benar. Saya bilang iya ya. Kata dia, waktu pemerintahan saya lupa namanya ya, Deng Xiaoping itu membangun jalan ini, itu semua rakyat itu ngomong, ngapain bangun jalan, mendingan duitnya buat bagi-bagi beras. Tapi hari ini kalau tidak ada jalan itu, kita tidak bisa makan. Kenapa? Semuanya macet. Saya ingat itu Pak. Kalau ngelihat Allah, jadi semuanya itu nggak ada yang jelek. Jadi semuanya itu ada pada sistem alam semesta ini. Senayan. Ya. Senayan itu Pak, tempat olahraga. Itu yang ngasih nama. Itu Menteri Agama, ayahnya Pak Lukman, Kiai Saifuddin Zuhri. Ya. Kiai Saifuddin Zuhri itu yang ngasih nama Gelora Bung Karno tuh Kiai Saifuddin Zuhri. Dulu Bung Karno tuh mau namanya Pusat Olahraga Bung Karno. Ya, kata Kiai Saifuddin Zuhri, nama pusat itu nggak sesuai dengan semangat olahraga. Masa pusat olahraga Senayan, pusat olahraga Bung Karno? Kata Bung Karno, kalau itu salah, yang benar apa Kiai? Yang benar kita kasih nama Gelanggang Olahraga Bung Karno, disingkat Gelora. Orang berolahraga itu kan sedang membangkitkan apa ini? Gelora. Lihat, di bukunya Pak Saifuddin Zuhri, Bung Karno waktu bangun Senayan itu diprotes orang. Semua orang protes. Kenapa? Karena Bung Karno pada saat yang sama bangun Istiqlal. Istiqlalnya nggak jadi, belum jadi, macet, mangkrak, itu dibuat Gelora Senayan. Saya tidak sedang berbicara ini benar atau salah, tapi hari ini kita bisa menikmati stadion yang agung itu karena dulu ada orang yang marah-marah, gitu loh. Kata Bung Karno, saya selesaikan Gelora Bung Karno, saya tidak selesaikan Istiqlal. Kenapa? Istiqlal itu rumahnya Allah. Nanti yang ngurus itu Allah. Benar Pak. Begitu Bung Karnonya meninggal, Istiqlal jadi. Tapi kalau Senayan tidak saya selesaikan, kata Bung Karno, saya khawatir presiden setelah saya itu tidak meneruskan apa itu? Senayan. Maka saya selesaikan Senayan karena itu proyek saya. Saya biarkan Istiqlal karena itu urusan umat Islam. Umat Islam tidak mungkin diam kalau ada masjid yang belum apa ini. Jadi, ini kalau kita lihat Pak, tauhidnya itu apa ini? Luar biasa. Luar biasa ini mana? Dia tidak terhijab dari Allah. Dia timbul kesadaran bahwa kita jadi manusia itu harus selalu arif. Semua yang dibuat penguasa boleh jadi itu mendatangkan penderitaan dan protes hari ini tanpa kita pernah tahu. Boleh jadi di masa yang akan datang sesuatu yang kita maki-maki itu mendatangkan manfaat. Sesuatu yang tidak baik pada masanya itu mungkin mendatangkan kebaikan pada masanya. Kenapa? Kita percaya sama Allah. Allah tidak mungkin membiarkan sesuatu tanpa adanya hikmah. Nih. Kalau sudah Allah yang dilihat, tenang Pak. Oh iya, ini jamnya mati, kaget saya. Saya pikir saya ngaji udah 3 jam, ini 7:30 ini, jamnya masih 7:30. Bapak, ini sebagai penutup saja supaya mudah kita mengingat. Segala sesuatu, kalau yang dilihatnya itu al-mawjudat selain Allah, hidup itu stres bubar. Tapi kalau yang dilihat Allah nantinya, itu jadi tenang. Saya dulu waktu tinggal di Mesir, itu karena bedanya Mesir sama Eropa itu sedikit, perbeda jamnya itu kan hanya 2 jaman. Maka saya suka nonton bola. Saya dulu nonton bola. Kenapa? Karena kalau nonton Liga Italia, Liga Inggris di Mesir, itu masih asar Pak. Kalau di sini kan malam-malam itu, apalagi final Liga Champion itu bisa di atas jam 12 malam. Sementara dulu di Mesir itu baru habis isya gitu loh. Maka saya dulu rajin nonton bola. Tapi ada bedanya Bapak nonton bola sama saya nonton bola. Saya nonton bola. Itu kadang-kadang dapat inspirasi yang bisa saya gunakan bukan saja dalam hidup saya. Bahkan menyampaikan apa ini? Pengajian. Yang dilihat itu Allah.
sekalipun indikator duniawinya seakan-akan tidak berpihak, kalau Allah mau, Allah bisa robah angka-angka dan aturan dunia itu. Saya pernah Pak nonton bola itu 2 kali, yang betul-betul dapat hikmah pelajaran hidup yang luar biasa. Pertama tahun 99, yang kedua itu tahun 2012 atau 2010 saya lupa. Yang pertama Manchester lawan Bayern Munchen, yang kedua Real Madrid lawan Juventus. Itu kalau saya tarik Pak, itu bisa sesuai dengan hikam semua itu. Yang pertama MU lawan Bayern Pak, itu tahun 99. Saya itu fansnya Manchester United. Ya, dulu sama Prof Quraish Shihab itu, kalau MU main sama Real Madrid main, ila hadratin Nabi itu. Ya, Pak Quraish malah pakai kaosnya waktu itu, kaosnya Real Madrid itu. Ila hadratin Nabi Pak. Kan nontonnya itu kan kalau nonton bola kayak gitu, kan nonton sendiri itu nggak enak Pak. Yang enak itu nonton ramai-ramai. Maka di kelompok situ ada dukunnya, di kelompok sini ada ustadznya gitu loh. Saya kelompok ustadz nih, baca doa ngelawan dukunnya Bayern Munchen Pak, gitu loh. Yang di situ baca doa, saya ila hadratin Nabi Allahumma ansur Manchester United nasran muazzazan wa mukarrama. Menang. Wah. Bapak nanti nggak usah saya jelasin detail, ini jadi pertandingan bola, nanti cari di YouTube ya. MU lawan Bayern 99 final Liga Champion di kandangnya Barcelona di Camp Nou di Spanyol itu. Itu saya nonton Pak di TV. Itu saya diem habis-habisan itu. Ya, kenapa? Karena baru 6 menit Bayern itu menang, Pak. Tendangannya Mario Basler itu hebat banget. Matanya ke sana, itu hebatnya orang Eropa. Makanya saya suka nonton bola itu. Karena tendangan itu bisa kayak di remote, Pak. Bisa kayak belok gitu loh bola itu. Matanya ke sana, itu tendangannya bisa keren gitu. Lah kalau Liga Tanjung Priok karena nendang sepatunya copot. Nah ini kan luar biasa. Karena yang dicari itu kaki orang. Ini cakep banget. Seni. Begitu masuk, saya baru tahu. Ternyata tendangan itu ada apanya itu. Ada ilmunya. Ya, kan ada orang yang jadi pagar hidup tuh lari-lari. Saya masih ingat. Ternyata pemain Bayern dipasang di situ. Itu bukan, saya kan mikir. Ini kok dia berdiri di situ. Kan menghalangi bola. Ternyata sudah latihan ini, makanya mahal gitu loh. Pokoknya kalau saya nendang, kamu di sebelah sana karena saya akan belokkan bola ini. Maka kamu ada di sana supaya kiper Schmeichel ini tidak pernah berpikir bahwa bola itu akan lewat situ. Nanti begitu saya nendang, lo kabur gitu loh. Maka begitu tendang dia kabur, bolanya lewat gitu loh. Konsentrasinya kata kiper yang perlu saya jaga yang sini. Kalau yang ini tidak dijaga. Kenapa? Wong ini ada pagar betisnya, belok masuk Pak Mario Basler itu. Baru 6 menit. Masya Allah, bola itu 90 menit tambah istirahat 15 menit. Nih lihat nih, ganti babak 1, babak 2. Jadi selama hampir ya 90 kurang 6, angka 86, hampir 100 menit. Saya itu sudah takutnya luar biasa. Aduh, ini kalau MU kalah, habis saya. Kenapa? Berarti doa saya tidak makbul, kan gitu kan? Ini bahaya, ini karomah saya bisa turun ini, ya kan? Kenapa? Faiz ternyata doanya nggak makbul. Makanya sampai sekarang saya tidak mau jadi imam istisqa. Kenapa? Lah imam istisqa kan minta hujan. Kalau saya sudah ngimami, nggak hujan-hujan, Bapak bilang, ini kayaknya imamnya ahli maksiat ini. Kenapa? Ini dia udah ngimami, Allah itu nggak turunkan hujan. Sama, dulu saya pernah di Mekah, Pak. Di Mekah, sholat istisqa, gitu. Dulu kan pakai koran, nggak tahu handphone. Sholat istisqa, Pak. Istisqa di Mekah sampai seminggu nggak hujan-hujan. Tapi kita beli koran yang hujan Pakistan. Oh ternyata kata saya, rupanya makmumnya lebih banyak Pakistan daripada Saudi kemarin. Ya iya kan di Saudi, di Masjidil Haram Pak. Orang Pakistan tanya sama Kiai Sofyan. Itu kan jumlah yang umroh
itu lebih banyak. Begitu yang hujan Pakistan, saya paham. Oh, ternyata makmumnya lebih banyak Pakistan ini supporternya, kata saya. Makanya Allah turunkan hujan di Pakistan. Bukan Syekh Sudes tidak makbul ini, tapi kalah. Syekh Sudes cuma satu orang Pakistan yang jadi makmum. Mungkin puluhan ribu di situ doanya makbul karena ya Allah turunkan hujan. Orang Pakistan kan tidak ingat Saudi, Pak. Yang ingat negerinya. Maka doanya makbulnya di sana. Hati-hati, Pak. Maka saya diam luar biasa. Kenapa? Ya karena segala daya upaya itu sudah dilakukan sama Manchester, tapi tidak berhasil apapun. Bahkan bayarnya itu luar biasa. 2 kali bola itu cuma kena apa ini? Tiang gawang. Seandainya bergerak sedikit, itu MU kalahnya sudah 3-0. Nah, begitu diangkat, saya udah disorakin sama pendukung Bayer. Bahkan liga pialanya itu sudah diganti benderanya, itu sudah dengan ornamen yang menunjukkan warnanya Bayern Munchen merah putih itu, Pak. Ada kotak-kotaknya kecil. Itu udah pitanya udah dihias, sudah disut sama TV bahwa ini akan dibawa ke Jerman. Begitu menit 90, Bapak bisa lihat nanti. Itu hakim garis yang di pinggir itu ngangkat jam, Pak. Dia katakan ada injury time 3 menit. Karena pertandingan selama ini pernah berhenti selama 3 menit. Maka harus ditambahkan waktu selama 3 menit. Di 3 menit itu nanti Bapak lihat sendiri itu. Ya, itu MU masukkan 2 gol, Pak. Itu saya, ya Allah, waktu itu sombongnya luar biasa. Kenapa? Wah, lo jangan main-main sama Wali, kata saya. Wali itu tahu bahwa selama permainan belum berhenti, nggak boleh orang itu memastikan. Di situ ada indikator bola, di situ ada waktu yang bergerak, di situ ada rasa cemas dan ketakutan, tapi di sana juga ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi begitu lihat gitu, saya pikir iya ya, kita ini diajarin sama Allah jangan mudah menyerah. Kenapa? Karena kita tidak pernah tahu orang yang baik hidupnya itu belum tentu baik selamanya. Siapa tahu nanti dapat su'ul khotimah. Ada orang dalam hidup ini mungkin bidayahnya tidak baik tapi dapat husnul khotimah. Ini yang pertama, Pak. Kalau lihat Allah kayak gitu, iya ya. Kenapa MU menang? Allah mau ngajarin ya kepada pendukung Bayer jangan sombong. Kenapa MU menang? MU mau ngajarin sama saya, Faiz, hidup itu jangan mudah berputus asa. Terus saja berprasangka baik kepada Allah seperti senyumnya Ferguson di samping lapangan bahwa dia tetap optimis klubnya bisa menang. Ini yang pertama. Ini ngaji-ngaji bola aja. Yang kedua, ini jagoan saya juga, Real Madrid, Pak. Ya, Real Madrid itu lawan Juventus tapi bukan final. Ini masih perempat final Liga Champion. Maka ada laga tandang, ada laga kandang. MU di Inggris, Real Madrid di Spanyol, Juventus di Italia. Maka ketiga undian itu main pertamanya di Turin di Italia. Juventus tuan rumahnya, Real Madrid tamu. Biasanya tamu targetnya nggak gede-gede. Asal imbang saja sudah bagus. Tiba-tiba Real Madridnya itu dikasih menang sama Allah 3-0, Pak. Jadi Real Madrid itu menang 3-0, Pak. Di kandangnya Juventus. Maka minggu depannya main di mana? Di Santiago Bernabeu, kandangnya Madrid. Mestinya Juventus itu kalah, sudah lemes, Pak. Dan memang nanti kalah gitu. Bagaimana? Wong di Turin saja, ibarat PSSI, di Senayan aja kalah 3-0. Gimana main di Kuala Lumpur? Kan begitu kan? Tiba-tiba Allah bikin skenario hebat, Pak. Real Madrid yang sudah yakin 3-0 kan? Dia jangankan itu, kalah 2-0 masih menang. Karena agregatnya jadi 3-2. Karena dia sudah menang 3-0. Tiba-tiba di Bernabeu itu Juventus hebat, Pak. Masukkan 3 gol ke gawang Madrid itu. Maka kedudukan apa ini? 3-3. Lihat nih, 3-3 seimbang. Ini mestinya disyukuri dulu sama siapa ini? Juventus.
Nih, saya nggak kritik Madrid, kan itu kan Madrid dukungan saya. Kalau udah dukung itu kan bener terus gitu. Ya, Bapak kan gitu, kalau sudah dukung Ganjar, bener terus Ganjar. Yang salah siapa? Jokowi. Kalau sudah Bapak dukung Jokowi, maka semua orang salah. Yang bener siapa? Jokowi. Maka ketiga itu Pak, tiga-tiga. Ini Juventus harusnya bersyukur kepada siapa ini? Allah. Yang masuk lapangan sudah separuh mentalnya kalah, itu dihidupkan oleh Allah dengan 3 gol. Tapi Juventus itu tidak lain syakartum la azidannakum. Lihat ya. Begitu menit terakhir 80 ke atas itu dikasih penalti Madrid itu karena Cristiano Ronaldo atau Benzema itu dijatuhkan di situ gitu loh. Maka kipernya Juventus saya masih tahu namanya Buffon, Pak. Kipernya Italia itu ngomel-ngomel sama wasit. Wasitnya didorong-dorong, dimaki-maki, kesel wasitnya. Dikasih kartu, langsung kartu apa ini? Merah. Dikeluarin tuh sama wasit. Buffonnya marah-marah keluar lapangan, pakai kiper pengganti gitu loh. Karena kiper pengganti Cristiano Ronaldo masukkan lewat penalti. Akhirnya Madrid di situ 1-3, agregatnya jadi menang 4-3. Apa yang saya bilang? Buffon ini kufur nikmat. Takutnya sama penalti bukan sama Allah, kata saya. Kenapa? Loh, kalau Allah nih bisa ngasih 3 gol buat Juventus di kandangnya Madrid, apalagi cuma menahan penalti, Pak. Lihat. Kenapa orang tuh hidupnya harus jadi apa ini? Rumit. Ya sekarang kan Juventus kalah 3 kan, Pak. Punya hutang 3 gol, itu diwujudkan sama Allah di kandangnya Madrid dapat 3 gol. Mestinya Buffon itu, mungkin Buffon tuh perlu diajak ngaji hikam ke sini gitu loh. Ya Buffonnya itu ngomel. Kenapa? Ya Allah, kalau seperti ini kan saya kalah. Sudah keluar keringat, kan Allah bisa balas. Ya, kalau Allah mau, sedari awal kamu tuh sudah gak punya mental menang. Karena kamu sudah ketinggalan 3-0. Itu kamu ketinggalannya di mana? Di rumahmu di Turin di Italia. Sekarang kamu datang ke Spanyol, ke stadionnya Madrid. Kata Allah, sudah saya murah hati. Saya kasih engkau 3 gol. Yang tidak mungkin hari itu terjadi, Allah kasih. Kalau Allah bisa ngasih 3 gol, apa sulitnya buat Allah untuk menahan penaltinya Cristiano Ronaldo. Tapi kamu kehilangan keyakinan kepada Allah, seolah-olah kalau penalti ini masuk, maka bubar semua yang saya lakukan. Karena kamu percayanya kepada angka 3 gol, bukan kepada Allah. Allah porak-porandakan hidupmu. Tuh Pak, bedanya saya sama Bapak gitu lah ya. Saya nonton bola itu bisa menerangkan mahajabaka ya. Tidak terhijab kita dari Allah kecuali apa? Ilusi. Ini sering Pak. Karena miskin merasa tidak bisa nyekolahkan anak. Begitu anaknya udah urat kita dari dulu urat susah, ya kan? Lu sekolah di sini aja, habis ini lu cari kerja. Lihat, kenapa? Yang dilihat kemiskinan bapaknya. Dia lupa kalau Allah itu maha kaya. Allah itu kalau mau justru banyak Pak. Dari rahim orang miskin, dari keluarga miskin itu jadi orang hebat. Nih ya, saya nggak mau sebut orang Pak. Ada orang terkemuka di UI, bersaudara 3-3-nya itu jadi guru besar. Malah salah satunya itu dijadikan mantu oleh orang yang pernah punya gelar sebagai pahlawan, ikut memperjuangkan bangsa ini untuk merdeka. Ibu mereka itu jualan pecel di stasiun kereta api. Sekarang tidak ada. Dulu kalau ada kereta, itu kan ada orang jual pecel. Itu dia tiap hari Pak. Cuma jual pecel, itu tidak bisa pakai kertas. Dibungkus pakai apa ini? Daun. Kalau di Jakarta dibungkus daun mahal karena beli daunnya. Tapi di kampung kalau pakai kertas mahal. Kalau pakai daun tinggal apa ini? Nebang sendiri. Bisa pohon pisang, bisa pohon jati. Dia jualan nasinya dibungkus daun. Itu paling banyak 20 Pak. Dijajakan oleh perempuan ini di pinggir stasiun. Bapak bisa bayangin, jual 20 bungkus, untungnya berapa? Tapi anak-anaknya semuanya bisa sekolah di Amerika kakak beradik tanpa pernah ibunya tahu bagaimana caranya menyekolahkan anak ini. Jangankan ke Amerika, bahkan mimpinya anaknya
asal tamat SMP, suruh kerja bangunan, suruh jadi tukang parkir di stasiun, itu sudah bahagia dia. Dia tidak tahu kalau Allah punya rencana yang berbeda. Maka yang dilihat itu Allah, yang didekati itu Allah. Adapun hal-hal yang bersifat fisik keduniawian, itu kita katakan sebagai bagian dari ikhtiar. Makanya Bapak, kewajiban kita itu ada dua, Pak. Ada kewajiban lahiriah, ada kewajiban batiniah. Bapak punya tangan, punya kaki, punya mata, punya akal, ya, punya telinga, punya organ tubuh, itu ada kewajibannya kepada Allah. Nanti Bapak juga punya hati, beda lagi kewajibannya. Tangan kewajibannya ngangkat, kaki kewajibannya jalan, mata ngelihat. Usaha apa ya yang bisa mensejahterakan keluarga saya? Dia ngelihat, observasi. Kupingnya dengar. Kalau dagang ini katanya untungnya banyak. Kalau nanti untungnya banyak, saya bisa sekolahkan anak. Itu kewajiban lahiriah. Tapi Bapak punya kewajiban batiniah. Apa? Hatinya tunduk kepada Allah. Nih, jangan ditukar. Ya, ini sering nih orang gitu loh. Hatinya ikhtiar kemana-mana. Tangannya tawakal. Nih, lihat nih, tangannya tawakal, nggak mau kerja, tapi hatinya kemana-mana. Ke Kelapa Gading, hatinya nih ya Allah kalau punya rumah mewah di sana. Hatinya ke Auto 2000, ya Allah kalau punya mobil Innova baru. Hatinya yang ikhtiar, tangannya disuruh tawakal. Kebalik, yang ada tangannya disuruh bekerja, indrawinya bekerja, hatinya tawakal. Kalau orang tidak bisa seperti ini, maka dia sebetulnya dikunci oleh ilusi yang salah. Seakan-akan yang miskin itu tidak bisa pintar, seakan-akan yang sakit itu tidak bisa bahagia. Padahal kalau Allah yang lihat, kadangkala ada orang yang diberi kebahagiaan oleh Allah karena sakitnya, ada orang yang dihancurkan oleh Allah karena kekayaannya, ada orang yang diberi rezeki istiqomah karena jadi ustadz, ada orang yang dihancurkan karena dia jadi kiai. Biasanya kalau ustadz tuh kayak Thohir ya, kemana-mana ayo aja, masih ustadz. Begitu kiai, subhanallah, pasang tarif, aneh-aneh, ya kan? Kenapa? Merasa sudah apa ini hebat. Nah ini bapak-bapak, karena yang dilihat instrumen duniawi melupakan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita ngaji hikam pada pagi hari ini, mudah-mudahan kita bisa melihat Allah pada setiap yang Allah takdirkan kepada kita. Kita bisa melihat keagungan, kebesaran, kesempurnaan, keadilan, kebijaksanaan pada segala sesuatu yang Allah takdirkan kepada kita. Bahwa pada semua yang terjadi di dunia ini pasti mengandung hikmah yang mungkin tidak bisa kita rasakan hari ini, kita rasakan di masa yang akan datang. Mungkin tidak kita dapatkan hari ini sebagai bapak, tapi dirasakan mungkin nanti oleh anak-anak kita. Kalau kita bisa hidup seperti itu, maka as-sa'adah, kebahagiaan itu akan terasa di dalam jiwa kita. Mudah-mudahan Allah jadikan jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan maksuma. Mudah-mudahan hadirnya kita di majelis yang baik ini, langkah kaki yang kita gerakkan menjadi tawassul dan wasilah kita semua untuk mendapatkan khairat dunia wal akhirah. Mudah-mudahan Allah jaga kita semua, Allah jaga anak keturunan kita, Allah jaga keluarga kita, diberikan kesehatan, kebahagiaan dalam hidup ini, dan kelak dihantarkan oleh Allah untuk bertemu dengan ridho dan rahmatnya fil firdausil a'la. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma la tahrimna khaira ma indaka li syarri ma indana. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.